Baiklah ya, para remaja putra dan putri, malam ini akan dibahas masalah etika makan. Ya. Apa itu etika? Nah, etika itu bahasa Prancis ya. Nah, etika itu artinya kesopanan ya. Etika makan berarti kesopanan makan. Kalian suka makan? Suka. Nah, sekarang mau tanya nih ya, kalian ini makan untuk hidup apa hidup untuk makan? Kira-kira. Makan untuk hidup apa hidup untuk makan? Makan untuk hidup. Hah? Makan untuk hidup. Nah, bagus ya. Makan untuk hidup. Tapi kalau kalian jawabnya hidup untuk makan, pagawe nanti lahir lebih ke maut. Dahar. Jeung dahar mah oge. Pos binatang. Itu macam bismillah. Dahar anu batu oke, istilahnya di kanabas bae, ya. Lu penting perlu kenyang, ya. Kalau pikiran pos itu hidup untuk makan, ya. Eta pikiran binatang. Binatang akan gitu ya. Itu bagaimana gitu. Tidak peduli, misalnya kalau kamu itu masuk ke kebun orang, itu pohon singkong punya orang apa bukan, yang penting dia itu makan dan perutnya kenyang, ya, tidak peduli punya orang lain. Lalu kalau pikiran itu bukan pikiran hidup untuk makan, eta jauh dengan binatang. Tapi kalau kita berpikiran hidup makan untuk hidup, ya, itu mempertahankan tubuh supaya tetap hidup. Baiklah ya, para remaja putra dan putri, etika makan yang pertama ya sudah tahu ya, kalau manusia itu yang pertama mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, itu sudah pada hafal ya. Nah, jadi jangan seperti binatang, ya. Ini binatang mah istilahnya tara kokomo, ya. Samemeh makan, terus saatos makan. Nah itu. Nah jadi kalau kita jangan disamakan dengan binatang, harus cuci tangan, ya, sebelum dan sesudah. Apa gunanya? Tentu untuk menjaga kesehatan. Yang kedua, sebelum makan, sebelum minum, yaitu kita menyebut nama Allah pada mulanya dan pada akhirnya. Pada mulanya kita minimal membaca basmalah, yaitu Bismillahirrohmanirrohim. Terus sesudahnya Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau binatang kira-kira baca bismillah tidak? Tidak. Nah, tidak ya. Jadi kalau kita tidak baca minimal bismillahirrahmanirrahim, ya. Nah, urang tah kudu eling ya. Saha eta merah rezeki. Ya. Boh eta makan atau minum. Jadi saha eta merah rezeki. Kudu ingat ya. Kudu ingat ke Allah kan merah rezeki. Minimal bismillahirrahmanirrahim. Kan itu nama Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nah, supaya terhindar dari siksa neraka. Jadi ulah disarwakeun jeung binatang. Itu ya. Nah, yang ketiga, etika makan bagi orang muslim yaitu disunatkan makan berjamaah di imah ya, atau kumpul-kumpul, disunatkan berjamaah.
Tahu berjamaah? Tahu. Kumpul. Ya, atau bareng dalam imah aya emak, bapak, terus anakna umpamana ya 2. Eta boh eta mah ngampar samak di imahna atau umpamana di meja makan diusahakeun gitu ya. Diusahakeun lamun teu ka mana-mana karumpul diusahakeun berjamaah. Kenapa? Dengan berjamaah itu nikmat. Ya, nikmat. Anu katempo enaknya jadi enak. Kan sebabna tidak ada barengan ya. Dimakannya sama-sama jadi terasa enak. Nah itu diusahakan ya. Nah itu kalau kita kumpul-kumpul kalau misalnya tidak kemana-mana misalnya dalam keluarga dalam ini pun dalam berjamaah di sini ya itu kalau ada kegiatan misalnya. Yang keempat, rela dengan makanan yang telah dihidangkan. Nah, jadi yang keempat rela dengan makanan yang telah dihidangkan. Lamun di imah ya emak urang bapak urang eta kan nanta isna usaha. Ya, usaha. Dina usaha eta naon tah anu kabeuli ku emak urang. Naon tah anu kabeuli ku bapak urang disuguhkeun ka urang. Ya, maka eta kudu ditarima dengan ikhlas. Itu ulah nyela. Ya, ulah nyela. Aya ulah istilahna ulah ngaledek kana eta kadaharan. Nah itu ya. Yang kelima ya etika makan menggunakan tangan kanan ketika makan dan minum. Menggunakan tangan kanan ketika makan dan minum. Nah, yang ada di sini kalau makan pakai tangan mana? Kanan apa kiri? Kanan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Sebab kalau kita makan dengan tangan kiri berarti kita mengikuti langkah setan. Setan itu ya lamun makan dan minum itu menggunakan tangan kiri. Itu setan. Terus lamun cebok itu setan pakai tangan kanan. Iya. Ulah sampai gitu ya. Nah, jadi mun kurang umpamana di luar pos itu, nah itu kurang batuna, nah pos itu ya. Nah jadi ulah, kan? Kurang teh diberi tangan kanannya, Allah. Nah, maka itu makan pakai tangan kanan. Baik itu makannya dengan sendok ataupun pakai jari. Jadi ulah pas setan mah makan pakai tangan kiri, ya. Ambil gelas pakai tangan kiri. Terus lamun BAB itu obena pakai tangan kanan. Nah itu ulah sampai itu ya. Nah itu etika makan dan minum. Ya. Yang keenam, sunat melepas alas kaki ketika makan. Nah itu sunat ya. Nah, namanya juga sunat. Tapi kalau tidak dipakai juga tidak apa itu misalnya sandal, sepatu ataupun misalnya kaos kaki misalnya. Nah itu baik itu misalnya di gedung ataupun di rumah. Yang ketujuh, etika makan yaitu mendinginkan makanan sebelum dimakan. Awas ya, ulah sampai ngebul kene dibuatkeun. Nah, itu bisa ke rumah sakit gitu kan. Kenapa? Lidahnya itu panas. Ya, kena makanan atau minuman yang panas. Ya. Yang kedelapan, etika makan yaitu makanlah makanan dengan posisi duduk yang baik hingga selesai. Pernah kalian melihat orang yang makan berdiri? Pernah? Nah,
Islam mengajarkan apabila kita makan harus disunatkan itu untuk duduk. Ayeuna loba orang Islam boh eta mah hajatan atau ulang tahun misalnya di gedung biasanya di gedung ya di bor misalnya eta lamun nata aya hajatan atau ulang tahun ngahajat eta nu hajat atau di ulang tahun di gedung atau di imah teu nyadiakeun kursi. Nah, eta ala barat di barat eta karitu ya supaya naon eta jelema teh barang dahar bari minum bari nararantun ngobrol di babaturanna ya urang kaget ya lamun aya kitu di gor umpamana atuh di gedung urang ngomong umpamanya ieu naon panitia teh jadikeun kursi gitu ya panitia aya kursi jadi acan gitu ya ulah kaget tah ya eta ala barat diturutan ku urang padahal dina Islam mah lamun urang arek makan arek minum ya diung dina kursi. Tah eta ajaran Islam. Enak ku urang Islam diturutan eta ala barat. Ini mah di gedung ya di berebe naon tah nasi misalnya atuh kue ya. Tarobrol bagi babatuanan bari narangtung gitu nya. Narangtung di pojok ataupun di tengahnya. Nah itu. Geus nama tah piring atau gelas sok-sok berikeun di pojok. Teu barali gitu. Teu bisa diangkat eta kursi. Ya. Bisa ada meja doang tajam tempat kue, jeung tempat nasi. Eta ti barat eta. Ya. Di Islam teu diajarkeun kitu. Lamun urang makan, minum, duduk. Ya. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Paham ya? Nah, menturutan tah. Ya. Lain ajaran Islam kan begitu bisi ya. Mari nempo nonton umpama di gedung itu aman dibalik lah ya. Lain beda ya. Nah, malah tina hadis lain disebutkan ya barang siapa yang makan ya sambil berdiri itu seperti anjing ya. Itu tina hadis lain. Nah, itu ya. Yang ke-9 ya makruh meniup-niup makanan. Ya. Nah, misalnya ya maneh ngaliwat misalnya. Eta liwatna panas keneh, no? Atau ditiup-tiup, bari atau dimakan. Oh, mama. Bari keluar hasil ya. Mama ya. Ya. Makan makanan yang apa namanya? Yang panas. Kosok itu. Kosoknya. Kamu gaul kada harmonisnya ke gaul ya. Maka panas kayaknya dimakan ya. Itu apa namanya? Makruh hukumnya ya. Kenapa? Karena itu mendekati bahaya ke gigi, bahaya ke lidah. Nah itu ya. Di dalam Quran surat Al-A'raf tadi tidak Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Jadi orang yang makan selalu kekenyangan ya itu Allah itu tidak menyukai ya kepada orang yang tadi disebutnya musyrik. Bukan musyrik ya, musyrik ya. Musyrik itu orang yang selalu berlebihan ya, berlebihan dalam makan, berlebihan dalam minum ya, berlebihan misalnya dalam pakaian misalnya. Nah itu musyrik ya, bukan ya. Nah, sunat makan dengan menggunakan 3 jari. Nah, jadi kia berenya atau mana? Tapi orang itu mah sunat ya. Hese, 5 jari kena naonnya. Itu mah 3 jari sunat. Yang ke-12 yaitu disunatkan bila makan dimulai dari pinggir. Orang juk sangu umpamanya
Nah, di rice cooker karena piring, ya. Eta makan teh ulah ngambil anu tengah heula nasi ya, anu pinggir, ya di piring ya, nu pinggir heula pinggir ya. Ya lamun tos umpamana seep nu pinggir bermulai ka tengah. Begitu oke pun maneh umpamana kaliwat kitu nya, di babaturan. Tanu deukeut maneh heula eta nu di daam. Itu ulang langsung ke tengah. Ya, naon sebabna? Mun langsung ke tengah ngambil anu tengah cek babaturan ih katempo eta jelema serakat ya. Katempo dina watak eta jelema serakat atau katempo eta jelema teh jelema anu naon tah istilahna anu teu boga etika ya. Teu boga etika, tempo serakat ya. Nah, katempo hawak gitu ya. Tadi itu sisi urang heula. Nah itu ya. Mengambil makanan. Yang ke-13, mengambil makanan yang terjatuh. Bisi maneh umpamana barang daang gitu ya. Terus eta kadang teh jatuh. Ambil teh ya. Kecuali lamun jatuh karena tanah gitu ya. Jatuh karena tanah umpamana. Nah, teman di nanti bikin BK ayam ya. Tapi lamun dina lantai ya. Kan aya dina iklannya ya. Belum 5 menit ya. Kan aya dina iklan belum 5 menit ambil ya. Tah eta nangna makan itu ya. Nah itu. Jadi ulah di nonton nanti ulah dibikin sekalian ulah ya. Jadi mengambil makanan yang terjatuh itu kenapa? Sebab itu rezeki Allah, kecuali kalau jatuhnya ke tanah atau ke tempat misalnya yang becek misalnya atau ke tempat yang kotor. Nah terus aya deui nya lamun kurang umpamana di hajat gitu nya atau di pesta eta sok aya nya eta dina nu pesta atau dina nu hajat jelema terutama misalnya orang yang makan itu misalnya orang gedean gitu ya, orang kaya itu suka disisain ya sok disisakeun jeung undang dina umpamana aya jenang di kerupuk umpamanya eta kadang-kadang kerupuk atau umpamana lauk disesakeun ajeun teh sakeureut katanya disesakeun eta teh meunang tah ya kudu diseepkeun. Nah sebabna mungkin itu yang terakhir ya makanan yang mengandung barokah. Apa itu barokah? Barokah itu bisa artinya manfaat, bisa juga artinya yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Tah, mulai turutan orang barat. Kita di barat ya kan gitu teh. Kita lamun makan dina piring, naon bae tah sok aya nu disesakeun. Ya, sok aya nu disesakeun. Tah ulah kitu ya. Seepkeun. Ya, bersihkeun katanya dina piring. Paham ya? Nah itu jadi ulah disesakeun, ulah disalahkeun jeung urang barat. Kita lain ajaran Islam lain. Ya. Sok aya nyebutkeun pan aya daang gitu ditempokeun ku urang. Ya, tempokeun ku urang eta daang teh. Ih, eta si eta mah dahan atuh. Jiga nu kokoroknya. Jiga nu kokorok, naon? Ieu we kurupuk lagi eta sakitu deui. Ih, eta di dahan. Heh. Ih, jiga nu kokorok. Ieu ge urang kumpul eta dan berbeda, seepun. Padahal itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Habisi yang di piring kamu, ya. Makanya kurang makan, ya. Ngambil sagu atau ngambil lauk, kudu diukur menurut perkiraan orang yang seep rasa bahaya, ya. Jadi ulang mentang-mentang imbas sagu lagi kita guna, lauk lagi karuna, coba ternyata dimakan untuk seep. Nah itu kan mubazir. Nah, padahal cek Rasul tadi seepkeun, ulah disesakeun,
ulah seperti orang barat itu ya lau kadang-kadang sakeut deui ya teu disepen ya nah eta cenah etika di mana cek Rasulullah kitu ya kudu disepen etikana ya mangeupeun we isi di mati pokok we sampai bersih tapi dina ge ya engke diletakan eta teh cek Rasul tadi bersih dibersihkeun. Nah gitu ya, nah, mungkin itu saja dari kami ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.